Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan daripada pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian yang diampuh oleh Ibu Mulabiyah SPDI MPDI. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh kawan saya. Selamat menyaksikan. Baiklah, selanjutnya pada bab 1 pendahuluan terkait latar belakang strategi guru dalam mengantisipasi dampak negatif teknologi digital pada kelas 5 di MI Nadatul Mujahidin NW Jempong. Nah, di era serba modern ini kemajuan teknologi digital sudah semakin pesat perkembangannya, sehingga semua pekerjaan manusia semakin mudah dilakukan, baik untuk berinteraksi antara sesama maupun mendapatkan informasi secara mudah. Teknologi digital tidak hanya memiliki dampak negatif saja bagi penggunanya, namun di sisi lain terdapat juga dampak positifnya, seperti mempermudah penggunanya dalam berinteraksi, kemudahan mendapat informasi secara update, mencari materi yang tidak ada di buku, mengasah pola pikir anak, dan menentukan strategi. Akan tetapi, di balik manfaat positif yang terdapat pada teknologi digital tersimpan juga dampak negatif yang mengancam perkembangan para siswa. Salah satunya adalah efek yang ditimbulkan dari tontonan-tontonan yang merusak perilaku anak dalam kesehariannya, karena sangat cepat meniru apa yang dilihat tanpa mengetahui apakah itu positif atau negatif. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan di MI Nadatul Mujahidin NW Jempong dengan alasan sebagai berikut. Dari hasil observasi dan wawancara dengan para siswa di MI Nadatul Mujahidin NW Jempong, hampir semua siswa di sana sudah mengenal dan bisa mengakses teknologi digital seperti HP, komputer, bahkan mengakses internet. Nah, selanjutnya pada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja bentuk penggunaan teknologi pada siswa kelas 5 di MI Nadatul Mujahidin NW Jempong? Yang kedua, apa saja dampak positif dan negatif dari teknologi digital pada kelas 5 di MI Nadatul Mujahidin NW Jempong? Kemudian yang ketiga, bagaimana strategi guru dalam mengantisipasi dampak negatif teknologi digital pada kelas 5 di MI Nadatul Mujahidin NW Jempong? Kemudian selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian. Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti sebagai berikut, yaitu untuk mengetahui bentuk penggunaan teknologi digital pada siswa kelas 5 di MI Nadatul Mujahidin NW Jempong. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui dampak positif dan negatif dari teknologi digital pada kelas 5 di MI Nadatul Mujahidin NW Jempong. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui strategi guru dalam mengantisipasi dampak negatif teknologi bagi siswa kelas 5 di MI Nadatul Mujahidin NW Jempong. Selanjutnya adalah pada manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah yaitu pertama, manfaat teoritis, kemudian manfaat praktis. Pada telaah pustaka ada beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan dalam proposal skripsi ini. Kemudian pada kerangka teori, pertama, strategi guru. Pengertian strategi dalam kamus induk istilah ilmiah, strategi merupakan cara-cara yang baik dan menguntungkan dalam suatu tindakan. Kemudian ada juga istilah-istilah dalam strategi pembelajaran. Pertama, model, kedua, pendekatan, ketiga, metode, keempat, teknik. Nah, kemudian pengertian guru. Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang memberikan ilmu, pengetahuan kepada anak didik. Ada pula cara guru dalam mengantisipasi dampak negatif perkembangan teknologi digital. Strategi guru dalam mengantisipasi dampak perkembangan teknologi digital yaitu pertama, menjadi teladan dalam penggunaan perangkat teknologi digital. Yang kedua, memberikan pemahaman. Ketiga, kerjasama orang tua dan guru. Keempat, guru harus melek teknologi sebagai seorang guru yang dijadikan panutan dan dihormat oleh anak didik, yaitu karena guru adalah pendidik profesional bertugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kemudian teknologi digital. Teknologi digital adalah satu ciri yang mendefinisikan hakikat manusia, bagian dari sejarahnya meliputi keseluruhan sejarah menurut Kamus Komputer dan
Teknologi informasi, definisi teknologi adalah menerapkan keilmuan yang mempelajari dan mengembangkan kemampuan dari suatu rekayasa dengan langkah dan teknik tertentu dalam suatu bidang. Dampak negatif teknologi digital. Pertama, anak lebih banyak menghabiskan waktu menonton TV ketimbang melakukan hal yang lainnya, seperti belajar dan olahraga. Yang kedua, anak kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat dan cenderung nyaman dengan kehidupan online. Yang ketiga, kejahatan di internet. Yang keempat, penculikan dan pembunuhan juga sangat sering terjadi di saat sekarang ini, tidak lain juga disebabkan oleh teknologi. Yang kelima, menyebarkan berita hoax atau berita bohong. Yang keenam, penyebaran virus komputer. Yang ketujuh, pornografi, perjudian, penipuan, dan tayangan kekerasan. G. Metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Jadi, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Yang kedua, kehadiran penelitian. Dalam penelitian kualitatif, kehadiran penelitian di lapangan adalah mutlak diperlukan karena fungsi sebagai instrumen kunci dan sekaligus sebagai pengumpulan data utama. Yang ketiga, lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di MI Nahdlatul Muhajirin NW Jempong yang beralamat di Jalan Adi Sucipto, Ampenan Utara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang keempat, sumber data. Sumber data yang pertama yaitu pemimpin madrasah, yang kedua kepala MI, yang ketiga wali murid, yang keempat siswa kelas, yang kelima guru wali kelas. Selanjutnya yang kelima, prosedur pengumpulan data. Prosedur pengumpulan data: A. Wawancara, B. Observasi, C. Dokumentasi. Yang keenam, teknik analisis data. Yaitu A. Redukasi data, B. Penyajian data, C. Verifikasi. 7. Pengecekan keabsahan data. Suatu data dapat diyakini kebenarannya apabila data tersebut menunjukkan data yang sesuai dengan kondisi objektif di lapangan setelah diadakan analisis secara seksama. Untuk menetapkan keabsahan data dan memperoleh data yang valid, peneliti menggunakan beberapa teknik antara lain: yang pertama, ketekunan pengamatan; yang kedua, triangulasi. Beberapa jenis triangulasi tersebut adalah triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Kecukupan referensi. Kecukupan referensi yang dibutuhkan peneliti adalah tersedianya bahan referensi yang berhubungan dengan fokus peneliti sebagai pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan. Dalam penelitian ini, kecukupan peneliti digunakan sebagai alat untuk menguatkan hasil peneliti. Ketika ada kritikan terhadap data-data yang sudah diteliti, dan peneliti bisa dimanfaatkan oleh peneliti untuk membandingkan hasil yang diperoleh dengan kritikan-kritikan yang terkumpul. Kesimpulannya, berdasarkan paparan data dan berbagai pemikiran di lapangan, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk penggunaan teknologi digital di MI Nahdlatul Mujahidin NW Jempong diantaranya yaitu HP, LCD, proyektor, laptop, dan TV. 2. Sisi positif dan negatif penggunaan teknologi digital pada siswa MI Nahdlatul Mujahidin NW di Jempong memudahkan untuk mencari-cari materi yang tidak ada di dalam buku, mencari cara mengerjakan soal-soal yang sulit di YouTube, berkomunikasi, mempermudah proses belajar dan mengajar. Sisi negatifnya, siswa menjadi malas belajar, menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, meniru hal-hal buruk, sakit mata, sulit untuk mengontrol
kecanduan memainkan game, dan mereka lebih bersifat individualis. Strategi guru dalam mengantisipasi dampak negatif dari teknologi digital pada siswa MI Nahdlatul Mujahidin NW Jempong, yaitu pihak madrasah bekerjasama dengan orang tua, siswa, dan melakukan rapat setiap awal pelajaran baru, menguatkan jiwa religius siswa melalui sholat duha setiap hari, membaca Yasin di hari Jumat. Guru juga memberikan nasihat dan memberikan aturan-aturan kepada siswa tentang tata cara menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital, dan mewajibkan siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler. Latar belakang masalah skripsi kuantitatif kelompok 4. Berdasarkan hasil observasi di Madrasah Ibtidaiyah Sulamul Ma'ad Al-Ma'arif Penuja, siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Siswa terlihat sopan, santun, dan ramah. Berdasarkan fakta yang ada pada siswa Madrasah Ibtidaiyah, dunia sekolahnya lebih pada keagamaan dan menuntut siswanya agar lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sekolah Madrasah Ibtidaiyah Penuja yang memiliki kegiatan khusus, yaitu setiap masuk kelas sebelum pembelajaran dimulai selalu membaca doa dan ayat-ayat pendek. Kegiatan sholat duha setiap hari dan setiap hari Jumat diadakan membaca surat Yasin bersama. Namun setelah adanya bencana non-alam yang disebut dengan COVID-19 sehingga kegiatan khusus di madrasah tidak teratur dilaksanakan. Namun setelah new normal dan mulai belajar dengan tatap muka, dilaksanakan kembali kegiatan khusus tersebut dilaksanakan kembali dengan selalu menerapkan protokol kesehatan, serta di Madrasah Ibtidaiyah memiliki mata pelajaran agama Islam yang pembahasannya tidak umum tetapi dibahas secara khusus. Artinya, pembelajaran agama Islam dengan pembahasan khusus, yaitu mata pembelajaran agama dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, sejarah, kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Dengan pembagian mata pembelajaran agama menjadi sub di atas, sehingga Madrasah Ibtidaiyah memiliki 6 jam waktu pembelajaran agama dalam 1 minggu. Namun karena adanya COVID-19 sehingga alokasi waktu pembelajarannya dipersingkat menjadi 30 menit setiap mata pembelajaran agama tersebut. Rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut. Adakah perbedaan nilai karakteristik siswa ditinjau dari asal sekolah? Studi pada siswa kelas 5 MI Sulamul Ma'ad Al-Ma'arif Penuja dengan siswa kelas 5 SDN 3 Penuja tahun pembelajaran 2020 atau 2021 sampai dengan 2021. Tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan nilai karakteristik siswa ditinjau dari asal sekolah pada tahun pelajaran 2020 sampai dengan 2021. Manfaat penelitian. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan keagamaan dalam membentuk karakteristik siswa, serta apa saja karakter siswa yang terbentuk melalui kegiatan keagamaan yang dilakukan di MI Darul Arqam. Manfaat praktis. Yang pertama, bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat direkomendasikan kepada pihak sekolah dalam pembentukan karakteristik siswa melalui kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di sekolah. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi guru untuk mengetahui perbedaan karakter masing-masing pada siswa, baik yang sekolah di Madrasah Ibtidaiyah maupun sekolah dasar, sehingga para pendidik tidak membedakan metode pengajarannya. 2. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan nanti dapat membentuk karakter siswa yang menjadi pribadi yang berkarakter dengan berlandasan nilai karakter. 3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan akan pentingnya pembentukan karakter siswa dan membangun kepribadian peserta didik, serta dapat menambah wawasan bagi pembaca dalam membentuk karakter siswa. Kajian pustaka. Kajian pustaka terdiri dari yang pertama yaitu pengertian karakter. Istilah karakter berasal dari bahasa Yunani yaitu karasian, yang berarti tumbak, yang artinya menandai dan memfokuskan bagaimana cara mengaplikasikan tentang kebaikan melalui sebuah tindakan atau tingkah laku. Yang kedua yaitu unsur-unsur karakter, terdiri dari sikap, kemauan,
emosi, kepercayaan, dan kebiasaan. Yang ketiga yaitu elemen-elemen karakter, merupakan perilaku, sikap, dan cara berpikir seseorang, sifatnya unik. Yang keempat yaitu bentuk-bentuk karakter. Menurut Julhan, bentuk karakter terdiri dari dua karakter, yaitu karakter buruk dan karakter baik. Yang kelima yaitu karakter sosial, merupakan kesadaran individu dalam berperilaku dan berinteraksi dengan serangkaian situasi. Yang keenam yaitu karakter dan lingkungan sosial. Karakter sangat berfungsi dalam lingkungan sosial, sehingga sekolah harus mengembangkan karakter. Yang ketujuh yaitu nilai-nilai karakter. Nilai karakter merupakan bagian dari karakter yang diyakini kebenarannya dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedelapan yaitu nilai-nilai karakter yang harus ditanamkan di SD atau MI. Di masa SD atau MI di mana anak sudah mulai belajar bersosialisasi dengan lingkungan yang luas, yaitu sekolah. Yang kesembilan yaitu langkah-langkah dalam membentuk karakter. Yang pertama, menentukan karakter. Yang kedua, melaksanakan penanaman karakter. Dan yang ketiga yaitu pembiasaan perilaku karakter. Yang ke-10 yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi karakter. Yang pertama ada namanya faktor insting atau naluri. Yang kedua ada namanya faktor adat atau kebiasaan. Dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan. B yaitu kerangka berpikir, merupakan kesimpulan dari kajian teori yang tersusun dalam bentuk hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan yang terakhir yaitu hipotesis penelitian, merupakan jawaban sementara terhadap rumusan suatu masalah penelitian. Metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang datanya berupa angka-angka yang akan dianalisis menggunakan statistik. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu yang sudah ditetapkan peneliti, yang kemudian peneliti menarik kesimpulan. Sampel diartikan sebagai sebagian populasi yang diteliti. Ketiga, waktu dan tempat peneliti. Kapan waktu penelitian dan di mana tempat penelitian. Yang keempat, variabel penelitian. Menurut Mutiara, variabel merupakan suatu yang dijadikan sebagai fokus peneliti yang dapat memberikan pengaruh serta mempunyai nilai, sehingga dapat disimpulkan variabel penelitian adalah segala hal yang berbentuk atribut, sifat, maupun nilai dari sebuah objek yang memiliki variasi tertentu yang peneliti tetapkan untuk dipelajari dan menarik kesimpulan. Desain penelitian merupakan segala proses dilakukan peneliti dalam menyusun perencanaan serta melakukan peneliti. Desain penelitian pada penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian komparatif, yang berarti penelitian yang bersifat membandingkan persamaan maupun perbedaan dua atau lebih sebuah fakta-fakta objek yang diteliti. Instrumen dan bahan penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diteliti. Agar instrumen yang digunakan peneliti berkualitas, harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu harus valid dan reliable, dan melakukan sebuah penguji, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas artinya ketetapan atau kesahihan instrumen penelitian. Validitas berarti instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji reliabilitas. Reliabilitas berkenaan dengan tingkat ketepatan hasil pengukuran. Instrumen dikatakan reliable jika instrumen dapat memberikan hasil yang tepat dan dapat dipercaya. Teknik pengumpulan data, yaitu observasi, dokumentasi, angket, dan yang terakhir adalah teknik analisis data, yaitu uji persyaratan atau uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. H. Teknik analisis data.
adalah langkah mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, angket, catatan lapangan dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Namun sebelum melakukan analisis data terlebih dahulu harus melakukan uji persyarat yang meliputi beberapa pengujian, yaitu satu uji persyarat atau normalitas yang dilakukan peneliti untuk mengetahui data yang diteliti berdistribusi normal atau tidak, sehingga pada penelitian ini menguji normalitas data hasil penelitian menggunakan rumus kolmograf Smirnov pada program SPPS 17.0 dengan pengujiannya akan dibantu menggunakan SPPS 17.0 dengan melihat nilai signifikasi atau sig yang terdapat pada kolom Shapiro-Wilk pada kolom kolmograf Smirnov. Probabilitas sig kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal, dan jika nilai probabilitasnya sig lebih dari 0,05 maka data yang dikatakan berdistribusi normal. 2. Uji homogenitas adalah persyarat untuk melakukan teknik analisis statistika parametrik. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui jenis data berasal dari data yang diujinya mempunyai varians sama atau berbeda. Pada penelitian ini, uji homogenitas yang digunakan peneliti yakni uji homogenitas independent sample test pada program SPPS 17.0 dengan cara melihat nilai sig pada lab tabel Levens test for equality of variance dengan pengambilan keputusan yakni jika nilai signifikansi pada tabel Levens test of equality of variance lebih dari nilai signifikansi yang sudah ditetapkan yakni 0,5 maka variasi data angket DLI dengan SD berdistribusi homogen dengan sebaliknya. Uji hipotesis yaitu langkah terakhir yang dilakukan dari semua responden maupun sumber lain sudah terkumpul dan melakukan uji persyarat dengan asumsi tersebut berdistribusi normal. Pengujian hipotesis merupakan langkah terakhir untuk menghasilkan keputusan yakni apakah nanti HO ditolak atau H diterima dan sebaliknya HO diterima atau HA ditolak. Pada penelitian ini, hipotesis diuji menggunakan pengujian T2 sampel tidak berpasangan karena peneliti ini membandingkan dua grup. Sebelum pengujian hipotesis terlebih dahulu, peneliti membuat konsep yakni pertama menentukan hipotesis, kedua taraf nilai signifikansi, yang dimana penelitian di sini memutuskan untuk menggunakan taraf signifikansi sebesar 5% atau dengan tingkat kepercayaan 50%. Ketiga, peneliti menentukan bentuk pengujian hipotesis yang dimana pada penelitian ini bentuk pengujian hipotesisnya yaitu uji dua arah to test. HO tidak terdapat perbedaan nilai karakter siswa ditinjau dari asal sekolah studi pada siswa kelas 5 MI Salamul Ma'ad Al-Ma'arif penunjak dengan siswa kelas 5 SDN 3 penunjak tahun pelajaran 2020-2021. HA terdapat perbedaan nilai karakter siswa ditinjau dari asal sekolah studi pada siswa kelas 5 MI Salamul Ma'ad Al-Ma'arif penunjak dengan siswa kelas 5 SDN 3 penunjak tahun pelajaran 2020-2021. Adapun rumus dalam pengujian ujian T2 sampel tidak berpasangan adalah terdiri dari dua macam, yaitu satu, jika data memiliki varians maka dapat menggunakan rumus Polet variance. 2. Rumus apabila data memiliki varians berbeda maka rumus menggunakan rumus Parates variance. Baiklah, selanjutnya pada bab penutup yaitu pada kesimpulan. Di sini berdasarkan hasil analisis data uji hipotesis pada pembahasan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan nilai karakter siswa ditinjau dari asal sekolah atau studi pada siswa kelas 5 MI Salamul Ma'ad Al-Ma'arif penunjak dengan siswa kelas 5 SDN 03 penunjak pada tahun pelajaran 2020 atau 2021. Nah, saran yang dapat kita ambil setelah mengetahui hasil dari penelitian ini bahwa tidak terdapat nilai karakter siswa ditinjau dari hasil sekolah studi pada siswa kelas 5 MI Salamul Ma'ad Al-Ma'arif penunjak dengan siswa kelas 5 SDN 03 penunjak pada tahun 2020 atau 2021. Dengan demikian, hendaklah guru diharapkan lebih membimbing, mengarahkan, dan mengajarkan hal-hal yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan siswa serta ke dalam agama siswa tanpa membedakan tempat sekolah
sehingga siswa lebih memahami pendidikan agama Islam dan siswa dapat terarah ke arah yang lebih positif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.